Shalom adik-adik. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga kami boleh bangun di pagi hari dengan segar, dengan semangat memuji dan membesarkan nama Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu akan Engkau. Kiranya mereka dapat dituntun dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam masa pertumbuhan mereka, hingga mereka bisa menjadi anak-anak yang taat kepadamu dan taat kepada orang tuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik semua, kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. With Christ in the vessel, we can smile at the straw. Christ in the vessel, we can smile at the strong, smile at the strong, smile at the strong. With Christ in the vessel, we can smile at the strong, as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the strong, smile at the strong, smile at the strong. With Christ in the vessel, we can smile at the strong, as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile strong, as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the strong, smile at the strong, smile at the strong. With Christ in the vessel, we can smile at the strong, as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the strong, as we go sailing home, as we go sailing home, as we go sailing home. Nikmatin bagi nama Tuhan. Adik-adik semua silakan duduk. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Semuanya ikutin Cici ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menaikkan pujian kami.
Kiranya pujian kami dapat menyenangkan hatimu. Tuhan, berkati Koko Andreas yang akan membawakan firman. Kiranya setiap firman yang diberitakannya dapat kami terima dan kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Semua siap untuk dengar firman Tuhan? Amin. Wah, puji Tuhan. Kok ketungguin? Tolong disiapin Alkitabnya. Ayo tolong disiapin dulu Alkitabnya. Kalau udah, kita buka firman Tuhan hari ini di Kejadian 17 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Ayo dibuka Kejadian 17 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Jadi firman Tuhan yang mau aku bagiin hari ini itu judulnya sama dengan perikop di firman Tuhan, yaitu sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Semuanya sudah dapat? Sudah dibuka? Puji Tuhan. Koko bacain, tolong didengerin ya. Kejadian pasal yang ke-17 mulai ayat yang pertama. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat yang pertama, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Tuhan kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, dan ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 99 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Ah, sekiranya Ismail diperkenankan di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak.
dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku yang kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu, Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan yang mau Koko bagiin pada pagi siang hari ini, itu judul perikopnya tentang sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi waktu dulu nih, ketika Abraham umur 90 tahun, Tuhan tuh datang kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri nih kepada Abraham. Terus Tuhan bilang, akulah Allah yang maha kuasa, dan hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Terus Tuhan bilang lagi nih sama Abraham, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau. Kalian tahu gak sih perjanjian itu apa sih? Di sini ada nggak yang pernah janji, atau pernah nggak kalian dijanjiin sama teman kalian atau sama orang tua kalian? Pernah nggak sih? Misalnya dulu papa sama mama bilang, aduh kalau kamu nanti dapat ranking 1 nih di sekolah, kamu pinter, papa janji bakal beliin kamu sepeda. Terus akhirnya puji Tuhan papa beliin setelah kamu ranking 1. Nah itu jadi perjanjian itu seperti kesepakatan gitu. Jadi kalau misalnya orang tua janji sama kalian, itu ya kemungkinan besar pasti ditepatin, apalagi Tuhan yang janji. Jadi waktu itu Tuhan janji sama Abraham, Tuhan bilang gini, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Maksudnya apa? Tuhan bakal bikin Abraham memiliki keturunan yang sangat banyak gitu waktu itu. Terus setelah itu Abraham sujud nih menyembah Tuhan. Dia sujud menyembah Tuhan. Itu tanda sebagai Abraham menghormati dan menghargai Tuhan. Terus Tuhan bilang nih, aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau. Dari pihakku inilah perjanjianku, bahwa engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Artinya apa? Berarti dari Abraham ini akan dihasilkan keturunan yang begitu banyak, akan jadi bangsa-bangsa yang besar, akan ada raja-raja juga yang daripada Abraham. Makanya Tuhan waktu itu Tuhan ganti namanya Abraham. Tuhan bilang, karena kamu sudah saya tetapkan sebagai bapa sejumlah besar bangsa, maka namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham. Jadi Tuhan ganti nama Abram ke Abraham, karena dia sudah Tuhan tetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Terus Tuhan lanjutin lagi nih. Nah itu belum selesai perjanjiannya. Terus Tuhan bilang, inilah perjanjian antara aku dengan engkau, antara Tuhan dengan Abraham, menjadi perjanjian yang kekal turun-temurun. Berarti dari mulai Abraham sampai keturunannya yang selanjutnya itu perjanjiannya masih terus berjalan gitu. Perjanjiannya apa? Tuhan akan menjadi Tuhannya Abraham dengan keturunannya dan bakal menyertai mereka juga gitu. Nah Tuhan juga bilang gini kepada Abraham, bukan cuman itu. Nah perjanjian Tuhan kan, Tuhan mau menyertai Abraham, Tuhan mau memberkati Abraham beserta keturunannya. Nah Tuhan juga bilang itu dari pihaknya Tuhan. Dan Tuhan juga sempat bilang bahwa Tuhan juga bakal kasih tanah ini atau tanah Kanaan tuh yang didiami sama Abraham waktu itu menjadi kepunyaan mereka, kepunyaan Abraham dengan kepunyaannya keturunannya Abraham turun-temurun. Bahkan sampai selamanya Tuhan bilang, Tuhan akan jadi Allahnya Abraham dan keturunannya, dan Tuhan juga akan menyertai mereka selamanya gitu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Nah setelah itu Tuhan bilang, nah itu dari pihaknya Tuhan, dari pihaknya Abraham. Jadi Tuhan pengen supaya setiap laki-laki dari keturunan Abraham yang diam bersama-sama dengan Abraham nih, pokoknya semua laki-laki
baik yang dibeli dengan uang maupun yang keturunannya asli ataupun yang bukan dibeli dengan uang, semuanya dari yang usia 8 hari sampai yang tua harus disunat. Semua laki-laki harus disunat. Nah, itu sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham turun-temurun. Dan Tuhan juga bilang, kalau sampai ada yang gak disunat, mereka harus dilenyapkan dari muka bumi. Ngeri ya. Mereka harus dimusnahkan, dihancurkan. Sampai mereka tuh nggak ada lagi di muka bumi. Karena mereka melanggar perjanjian Allah dengan Abraham. Terus udah gitu, Tuhan ingat nih bahwa Tuhan dulu pernah janjiin kan. Dulu itu Tuhan pernah janjiin kepada Abraham bahwa Abraham bakal mempunyai keturunan dari istrinya Sarai. Terus udah gitu karena Tuhan ingat, Tuhan bilang lagi nih, dan aku akan memberikan engkau anak laki-laki melalui Sarai, melalui istri Abraham ini. Dan karena si Sarai ini juga akan jadi ibu sejumlah besar bangsa, makanya namanya gak akan disebutin lagi sebagai Sarai tapi Sarah. Jadi tadi nama Abraham Tuhan ganti jadi Abraham, dari Abram jadi Abraham, terus nama Sarai juga Tuhan ganti jadi Sarah. Karena dari Sarah ini akan menghasilkan keturunan yang banyak, bangsa-bangsa yang besar juga. Itu sesuai dengan perjanjian Tuhan. Waktu Tuhan ngejanjiin kayak gitu, Abraham tuh ketawa dalam hatinya. Dia bilang gitu dalam hatinya, dia sambil ketawa, mungkin gak sih, mana mungkin orang yang kayak saya nih, yang udah tua, yang udah berusia 100 tahun, masa bisa menghasilkan anak. Dan istrinya Abraham, si Sarah itu, dia kan umurnya 90 tahun waktu itu. Jadi sangat mustahil gitu bahwa mereka tuh akan memperoleh keturunan, akan punya anak tuh mustahil banget bagi mereka itu. Tapi semua kan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, setelah Abraham ketawa dalam hatinya ngomong kayak gitu, Abraham bilang, Tuhan, biar sekiranya mungkin udahlah, biar Ismail aja, anaknya dari hambanya Sarah itu, dari Hagar, supaya berkenan di hadapan Tuhan, diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Udahlah, terserah Tuhan, biar Ismail aja gitu jadi anak yang baik di hadapan Tuhan, gitu kata Abraham. Tapi Tuhan bilang, enggak, bukan Ismail, tapi anak yang bakal dilahirkan oleh Sarai, oleh Sarah tadi. Gitu, anak yang bakal dilahirkan oleh Sarah, yang dijanjiin sama Tuhan, yang bakal Tuhan adakan perjanjian turun-temurun itu. Tapi karena Abraham minta supaya Ismail juga diberkati di hadapan Tuhan, Tuhan juga bilang, ya udah, karena engkau memintanya juga, maka Tuhan juga ngasih nih. Ya udah, si Ismail juga akan aku berkati, akan ku buat beranak cucu sangat banyak. Bahkan dari Ismail ini akan terlahir 12 raja-raja. Terus Tuhan juga bilang bahwa tahun depan, tahun yang akan datang, di waktu yang sama, di hari yang sama, maka Tuhan akan memberikan anak buat Abraham melalui Sarah istrinya. Gitu. Nah, setelah itu Abraham ngumpulin nih. Dia ngumpulin semua keturunannya yang lahir di rumahnya dia, baik yang dibeli dengan uang ataupun yang ada di rumahnya dia. Semua laki-laki yang ada di rumahnya dia, dari yang umur 8 hari sampai yang paling tua, semuanya dikumpulin terus disunat semuanya sama Abraham. Semuanya Abraham kumpulin, terus Abraham sunat tuh semuanya sebagai tanda perjanjian yang kekal antara Abraham dengan Allah. Puji Tuhan. Jadi gitu, Tuhan tuh baik. Dia itu sudah pilih Abraham karena dia bapak orang percaya. Tadi kan Abraham Tuhan ganti namanya dari Abram menjadi Abraham. Begitupun juga Sarai. Dari Sarai, istrinya Abram tuh dari Sarai jadi Sarah. Nah, alasannya itu karena si Abram ini akan Tuhan tetapkan sebagai bapak sejumlah besar bangsa. Makanya namanya Abraham. Dan juga Sarai Tuhan ganti jadi Sarah karena dari Sarah ini akan menghasilkan juga keturunan yang banyak. Bangsa-bangsa, raja-raja juga akan terlahir daripada dia. Gitu. Jadi inti dari firman Tuhan pada pagi siang ini yang kau bawain itu, bahwa apapun yang Tuhan janjikan pasti Tuhan tepati. Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu yang baik, Tuhan yang baik, dia gak mungkin ingkar janji. Dia pasti tepati. Jadi ketika dia menjanjikan bahwa Abraham akan memiliki keturunan dari Sarah, walaupun Abraham udah 100 tahun, Sarah udah 90 tahun, pasti terjadi, pasti mereka bisa punya anak kalau udah Tuhan yang bilang gitu. Apalagi kalau Tuhan juga menjanjikan memberikan keturunan yang banyak, memberkati keturunannya, memberikan tanah kediaman, memberikan tempat tinggal yang layak buat mereka, itu pasti Tuhan tepatin gitu.
Puji Tuhan, itu aja sih firman Tuhan yang mau Koko bagiin pada pagi siang hari ini. Koko harap kalian bisa mengerti semuanya ya. Kalau gitu, Koko minta lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi siang yang indah ini Bapa, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan, dalam apapun kegiatan kami selanjutnya, apapun yang akan kami lakukan, biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kami juga dapat menjadi anak yang lebih baik lagi. Tuhan, tolong kami, tolong berkati kami, berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, biarlah apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami dapat berhasil semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di minggu yang akan datang, Tuhan Yesus memberkati.